Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody handsome. Kita balik lagi nih di cerita Pangeran William in the Sky. Gimana? Udah pada nungguin ya? Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian karena udah support gue sejauh ini. Gue doain dah biar pada lancar urusannya, rezekinya, dan berkah terus. Oke, misteri perjalanan panjang Argo Puro. Mungkin judul ini yang pas untuk cerita kali ini. Arman dan Adul, pastinya juga tim BTS, menginjakan kaki di gunung dengan trek terpanjang di Pulau Jawa. Kisah horor pendakian, drama, romansa, dan komedi akan kembali kita betok menjadi satu kesatuan yang tidak sempurna. Loh, kok gak sempurna bang? Ya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya gak? Iyalah, masa enggak? Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Share sebanyak-banyaknya dah ya, ke teman-teman, tetangga, keluarga, encang-encing, minyak babe, semuanya dah. Sikat bre. Iya pak, jadi kedatangan kita kemari itu untuk meminta bantuan Bapak agar hajat kita bisa dilancarin sesuai dengan keinginan kita. Terang Adul meminta bantuan ke Pak Darso. Pak Darso adalah salah seorang ahli spiritual di luar daerah gua dan Adul, di mana kami terinspirasi oleh salah satu band terkenal kala itu, Kobe, dengan judul Cinta Ditolak. Niat ingin mengantar Abdul Baihaqi untuk memenuhi keinginannya, mendapatkan si Septi. Tapi entah kenapa gue malah ikut-ikutan di tengah perbincangan kami dengan Pak Darso. Problem cinta Adul membuat gue lupa kalau ada agenda pendakian kami ke salah satu gunung di Jawa Timur, yaitu gunung dengan trek terpanjang di Pulau Jawa. Tapi tiba-tiba saat itu sekujur badan gue merasakan kehangatan yang luar biasa. Dan seketika gue setengah sadar berbicara aneh di depan Adul dan Pak Darso. Jangan memberikan apapun terhadap cucu saya. Selebihnya dia adalah tanggung jawab saya. Dan seketika gue pun langsung disadarkan kembali oleh Pak Darso, dan membuat Abdul Baihaqi tak mampu berucap apa-apa kala itu. Dengan bekal minuman botol yang telah diberi doa, akhirnya gue dan Adul meninggalkan kediaman Pak Darso dengan cepat. Lu kenapa bang? Kagak tahu Dul. Padahal gue juga mau minta solusi ke dia supaya Mela diberikan rasa malas buat ngikutin mendakian kita. Satu-satu lah bang. Masalah cinta gue dulu lah, baru dah masalah cinta elu. Terang Adul meminta waktu untuk keinginannya. Alasan gue gak mau ngajak Mela lantaran ini pendakian gue kembali bersama Ola, wanita cantik asal bumi Jawa Tegal. Singkatnya kami di rumah, gue pun memutuskan kembali untuk mencari orang yang mengerti mengenai hal berbau spiritual. Kali ini gue ngajak Udin lantaran dia tahu channel dunia-dunia perdukunan versi percintaan. Dan setelah melakukan perjalanan dengan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami berdua pun sampai di salah satu rumah yang terlihat biasa aja. Ini rumah dukun apa rumah Iqbal Kobo Junior, Din? Kok kagak ada semi-semi horornya ya? Ini bukan dukun, man. Tapi dia sekedar paham dengan ilmu syariat. Terang Udin menjawab pertanyaan gua. Dan setelah berkenalan dengan orang yang dimaksud, sebut saja namanya Kang Junet, dia pun menanyakan perihal maksud kedatangan kami menemuinya. Jadi gini Kang, saya ingin meminta bantuan Akang untuk... Tiba-tiba gue gak bisa melanjutkan omongan gue tersebut. Untuk sekian kalinya, gue gak sadarkan kembali dimana sosok yang menguasai badan gue seakan tidak menerima apapun, baik itu yang sifatnya solusi ataupun doa yang bentuknya syariat. Kamu jangan memaksakan lagi sekarang. Sosok itu mencintai seseorang yang kamu juga mencintainya. Lebih baik kamu membicarakan saja baik-baik dengan orang yang kamu maksud. Terang Kang Junet memberikan arahan.
Akhirnya hasil nihil kembali gue dapetin, dan membuat Udin penasaran terhadap sosok yang kerap merasuki gue itu. Sosok apaan sih man emang? Kagak tahu Din, gue juga gak pernah tahu. Tapi Septi pernah nyindir sih kalau gue entu punya sage mode Din. Akhirnya waktu pendakian jatuh pada harinya, dan gue masih bingung dengan rasa pengecut untuk menjelaskan ini ke Mela, bahwa pendakian ini adalah wacana gue dan Ola. Dan dengan ketidakterbukaan gue ke BTS yang lain, akhirnya kami sepakat berangkat menuju Jawa Timur tanpa sepengetahuan mereka, yaitu bahwa Ola mengikuti pendakian tersebut. Tio dan Tita pun absen di pendakian ini lantaran ada urusan keluarga yang gak mungkin mereka lewati. Tapi Septi si cewek Indofood berhasil adul ajak. Mungkin air botol yang diisi doa oleh Pak Darso berhasil membuat Septi kelepek-kelepek dan luluh dengan ajakan Abdul Baihaqi. Setibanya kami di tengah perjalanan menuju Jawa Timur, Septi pun menghampiri gua di rest area dan menanyakan sesuatu yang gak bisa gue pahami. Siapa yang buka sosok itu? Dulu samar sekali, tapi kenapa sekarang terpampang jelas di mata gue ya? Terang Septi menanyakan. Apaan sih Sep? Kagak ngerti gue. Dasarnya aja elu mah cowok kagak peka, ujar Septi dengan singkat. Sebenarnya gue males Septi ngikut pendakian ini, lantaran seringnya dia ngomong sendiri gak jelas selama di pendakian. Tapi gue ngehargain si Adul. Kalau Adul bahagia, gue juga bakal maksain buat bahagia dah. Dan setibanya kami di situ Bondo, gue mulai celangak-celinguk mencari keberadaan wanita cantik asal bumi Jawa itu. Nampaknya Ola sudah mempersiapkan si Maxi untuk BTS melakukan pendakian ini. Dalihnya selama wacana ini dibentuk, memang dia berjanji untuk mengurus si Maxi BTS keseluruhannya. Saparindu pun tidak sepenuhnya terobati, lantaran gue harus jaga sikap di hadapan Mela yang unjuk gigi juga di pendakian ini. Nampak Ola juga mulai redup dengan kenyataan itu. Tapi ini jadi tantangan gue tersendiri, mengurus waktu untuk mereka berdua di pendakian. Oh, jadi lu masih berhubungan sama itu cewek? Ujar Mela berbisik. Gua yang gak bisa jawab pertanyaan tersebut, hanya bisa diem dan memilih bungkam. Karena bagi gua itu, wanita diibaratkan benda bengkok yang keras, akan patah bila dipaksa untuk diluruskan. Dan dibutuhkan kesabaran untuk meluruskan benda bengkok tersebut. Seperti biasa, pendakian kami lakukan keesokan harinya, karena tenaga cukup terkuras di perjalanan Tangerang, Jawa Timur. Belum melakukan pendakian aja, Septi si wanita Indofood mulai berinteraksi di tengah waktu istirahat kami di area base camp via Baderang. Ucapannya lebih bijaksana dibandingkan ucapan masa lalunya yang kadang mengusir paksa makhluk goib. Permisi, saya akan melakukan pendakian esok hari. Izinkan kami yang jauh di daerah barat untuk melakukan pendakian di gunung ini ya. Kami hanya ingin menikmati keindahan dan bersilaturahmi saja, ujar Septi ngomong sendiri. Bang Bulu pun seakan peka dengan ucapan minta izin yang dilakukan Septi. Bayangan perjalanan seram sudah mulai mewarnai pikiran gua kala itu. Ada makhluk apa aja Sep di mari? Semua ada man. Cuma gue lebih fokus sama kepala cewek berambut panjang di balik pohon itu, jawab Septi menerangkan. Lu kan bisa berinteraksi Sep. Coba deh lu tanyain ke dia, tutorial menjangin rambut tercepat kayak gimana. Hati-hati, dia lagi fokus ke elu man. Serius lu Sep? Nyesel gue nanyain kayak gitulah, gumam gue saat itu. Logistik yang dibawa pun terbilang lumayan banyak. Udah kayak orang mau hajatan dah. Lantaran ini bakal jadi pendakian terpanjang untuk beberapa hari ke depan. Rokok dan kopi hitam dipadatkan. Mental serta keadaan fisik yang prima menjadi acuan
untuk beberapa hari ke depan. Ola pun mulai berunding dengan Bang Buluk saat itu. Mela masih datar dengan muka kecutnya. Mega dan Yoga sibuk mempersiapkan bawaannya. Makin romantis aja dah kalian berdua. Adul dan Septi sepertinya sudah siap, baik secara berhubungan ataupun menerima takdir ke depannya. Dan Udin sibuk dengan udut penutupnya kali ini. Dan setelah kami melewati satu malam di base camp, akhirnya waktu pagi pukul setempat, Ola meminta kami bergerak untuk memutar roda waktu pendakian. Namanya juga roda waktu, ya otomatis kali ini kami menyewa ojek untuk sampai ke pintu masuk hutan Tanggerang Argopuro. Berangkut bre. Tancap gas dan pinggul pun turut bergoyang melewati medan jalan yang asoy. Akhirnya kami pun sampai di bibir hutan Gunung Argopuro. Kalian bisa tambah tarif ojek tersebut kalau ingin langsung sampai di Cikasur, terang Ola menawarkan. Gas lah, sampai puncak juga boleh. Lagian ada yang baru dapat arisan, iya kan? Sahut Adul menyindir Udin. Ya namanya juga BTS, selalu ngambil opsi tersingkat bila melakukan pendakian. Akhirnya kami pun lanjut naik ojek sampai di Cikasur. Menurut Ola dan Bang Bulu, untuk mempersingkat waktu pendakian, dalihnya, tarik jabrek, yang botak tinggalin, berangcut. Akhirnya kembali ojek mengantarkan kami sampai di Cikasur. Singkatnya, dengan biaya yang tidak tetap, akhirnya Mela dan Ola dengan pesonanya mampu menawar cukup dalam biaya jasa pengantar tersebut. Emang dah kalian berdua itu ahli dalam merayu. Naik ojek aja lumayan lama ya, apalagi jalan kaki, ujar Mega yang katanya lumayan sakit di area pantatnya menyusuri trek via ojek. Perjalanan pun dilanjutkan dengan trek matahari yang berada tepat di atas kepala. Tidak menyurutkan semangat kami untuk melangkah kaki. Padang savana yang cukup luas menyilaukan kedua mata di siang hari ini. Perjalanan lumayan landai dan sesekali kami menaiki perbukitan untuk menempuh pos Cisentor. Sementara matahari mulai menurun di ufuk barat, sepertinya Cisentor akan menjadi tempat untuk kami membuka tenda. Septi sayang, kamu haus gak? Minum dulu ya sayang, ucap Adul rada lebay. Menjijikan banget dah gue dengernya. Maaf ya bang, kasihan banget sih gak bisa sayang-sayangan. Bingung ya? Mamam tuh. Terang Adul meledek. Memang di pendakian ini sensi Mela dan Ola lebih terpampang jelas. Beda dengan pendakian di Gunung Selamat kala itu. Mungkin di pendakian Gunung Selamat mereka belum mengetahui satu sama lain. Entahlah. Tidak ada yang membuatkan kopi kali ini. Adul pun sibuk dengan gebetannya si Septi. Mela dan Ola seakan jaga jarak banget dah. Mel, gak inisiatif banget sih lu. Sindir gua meminta dibuatkan kopi. Sana minta buatin sama Mbak Tegal, jawab Mela kecut. Wanita memang sulit dimengerti. Akhirnya gue pun mendekati Ola. Siapa tahu Ola bisa bekerja sama, bikin Mela kelojotan di pendakian ini. Ola, kamu mau gak buatin aku kopi? Enggak mas, aku gak biasa buatin kopi. Minta ke yang udah terbiasa aja sana. Anjay ya nih, awas aja lu berdua. Gue pecat lu dari hati gue. Gomam gue gak karuan. Akhirnya kopi Udin pun gue culik. Dan gue lebih memilih untuk menyendiri, menjauhi orang-orang yang gak seasik seperti biasanya. Cisentor mulai menunjukkan petangnya. Wangian pun mulai menyelinap di tengah-tengah kami kala itu. Wangi kembang menjadi bonus camp di Cisentor. Logistik pun mulai dibedah. Ritual mempersiapkan makan malam menjadi kesibukan malam ini. Di tengah romantisnya Adul dan Septi membuat gue dan Udin bete. Sampai akhirnya gue berdua pun sepakat untuk menjahili Adul yang kala itu terlalu fokus dengan urusan hatinya.
Mencari benda yang bisa dilempar ke arah Adul menjadi alternatif pembubaran area keuuan mereka. Astagfirullah, ujar Adul memperhatikan keadaan setelah kena lemparan gua. Dan kembali gua pun melempar benda yang sama ke arah mereka. Namun kali ini tidak menepati sasaran, malah terkena Septi si cewek Indofood. Beletak. Aduh, siapa sih ini yang lempar gua? Jangan pada iseng dong bang. Apaan sih, orang gua diem aja di mari. Nampak Adul mengusap kepala Septi dan memeriksa keadaannya. Man, awas lu, benjol nanti pala orang, ucap Udin berbisik. Tapi kembali gue melempar sekepal tanah keras ke arah Abdul Baihaqi. Namun kembali gue salah sasaran dan mengenai Septi untuk kedua kalinya. Beletak. Seketika gue pun pura-pura tiduran. Sekejap itu juga Udin langsung membuat kopi sebagai penyamaran dari keisengan kami berdua. Namun tercium wangian yang nampak wanginya sangat tercium pekat. Tiba-tiba saja Septi di tengah benjolannya meminta izin, tapi entah kepada siapa. Menurut Septi dengan berbisik menceritakan ke kami bahwa ada rombongan wanita cantik melewati kami di area ini. Seketika pun situasi menjadi mencekam dan membuat bulu kuduk merinding setelah mendengar penjelasan Septi barusan. Dan setelah mendengar penjelasan Septi tentang adanya rombongan wanita, asumsi gue langsung traveling ke sosok JKT48 dan membayangkan paras personel girl band tersebut. Din, kayaknya rombongan yang dimaksud Septi itu JKT48. Mau konser kali ya? Wangi bener. Emang kalau habis konser jadi bau asem gitu mah? Ya nggak bau asem juga, Din. Mungkin lebih bau angkot kali ya. Sementara Abdul Baihaqi yang matanya selalu peka dengan sosok makhluk goib, kini mulai beraksi dengan apa yang dilihatnya. Sosok wanita kerajaan dengan aura magisnya ternyata menuju sumber air yang berada di area Cisentor. Seketika kami semua mendengar suara gemercik air dari sumber air itu, yang sedangkan lokasinya berada lumayan jauh untuk sampai ke pendengaran kami. Kalian jangan ambil apapun di sini ya. Takutnya mereka marah dan menjadi penghambat pendakian kita juga. Lah bang, mau di dunia manapun mah, kalau kita ngambil sesuatu tanpa izin, lah bisa dikandangin juga kita ke kantor polisi. Udah, pada makan dulu nih, ucap Mega menghidangkan santapan malam. Dan setelah beres makan malam, kini tibalah bagi kami sekedar berbincang sebagai pelarut untuk tidur. Cuaca dingin dengan cepat mengubah suhu kopi dari hangatnya. Mela dan Ola nampak terlihat marah. Abdul Baihaqi pun sibuk dengan urusan hatinya. Malam yang cukup membosankan dah bagi gua. Kayaknya emang gua harus ngelakuin sesuatu nih, gumam gua kala itu. Dan setelah menikmati kopi bareng Udin, tiba-tiba ada benda yang seakan dilempar ke arah kami berdua. Wah, kerjaan si Sakdul nih pasti. Dan segeralah gue lempar balik tuh gumpalan tanah ke arah Abdul Baihaqi. Dan tidak berselang lama, benda tersebut kembali mengarah ke kami, yang tepat mengenai dahi Udin yang membuatnya sedikit marah. Kurang ajar nih si Adul. Lu gimana sih man? Kalau mau ngelempar tuh bidik dulu, biar kena tuh si Sakdul. Kemudian, gue pun mencoba kembali melempar benda yang sama ke arah Adul. Tapi, hal aneh gue dapetin. Di mana lemparan gue melenceng jauh ke arah Bang Buluk. Anjay ya nih, kok bisa sih Din? Gue dan Udin pun seketika terdiam dengan keheranannya. Seketika asumsi gue berpendapat bahwa ini ada ikut campur tangan makhluk goib dengan tindakan yang baru aja gue dan Udin lakuin. Namun setelah kejadian itu, entah kenapa mata gue mulai tidak normal dengan apa yang gue lihat. Udin seketika berubah-ubah menjadi sosok lelaki tua dengan jubah putihnya.
Bang Buluk pun sama. Kini dirinya berubah-ubah dengan sosok seperti tentara kerajaan dengan tombak di tangannya. Puluhan ibu kos pun berdiri di sepanjang arah penglihatan. Buliran keringat cukup membasahi wajah yang kedinginan. Dan kini pandangan mulai tidak normal. Perasaan pun mulai tidak bisa menyeimbangkan dengan kondisi di lapangan. Rasa marah mulai berkecamuk dikala Mela memberikan perhatiannya ke Udin. Namun jiwa gua seakan terpental dengan melihat Udin yang selalu berubah-ubah menjadi sosok lelaki tua. Apa ini ada hubungannya sama tindakan jahil gua barusan ya? Yang sehingga penglihatan gua mulai tidak normal. Rasa sakit hati mulai bercampur dengan amarah. Teramat sangat sakit yang melihat kedekatan Udin dan Mela kembali. Sudah sangat lama rasa itu hilang. Dan kini kembali gue merasakan itu untuk kesekian kalinya. Sementara tentara dengan tombaknya menghampiri gue kala itu. Dengan setengah sadar, gue mendengar perbincangan mereka. Din, Arman kenapa? Gak apa-apa Mel. Ya udahlah, jangan terlalu lu pikirin. Terdengar sahutan Udin menjawab pertanyaan Mela. Dan setelah gue membuka mata, penglihatan gue pun kembali normal, di mana Udin dan Bang Buluk tidak berubah-ubah wujud seperti sebelumnya. Dan tidak ada pula terlihat adanya puluhan ibu kos yang mengawasi gue. Kali ini gue pun menyendiri, memahami kejadian apa yang barusan menimpa gue. Tapi badan seakan bergerak dengan sendirinya dikala melihat kedekatan kembali Mela dan Udin. Rasa itu kembali hadir. Dan dengan refleks, badan gue pun menyerang Udin dengan sendirinya. Namun Bang Buluk dengan sigapnya menghalangi apa yang akan gue lakuin ke Udin. Lu kenapa sih, Man? Mela menanyakan. Gue gak seneng Mel ngeliat lu deket lagi sama Udin. Dan seketika semua tim pun menghampiri dan menenangkan gue yang hilang kendali. Udin pun masih terlihat diam dengan tatapan matanya yang tajam. Lu kenapa bang? Adul menanyakan kondisi gua kala itu. Enggak elu, enggak Mela juga si Udin. Sama semuanya. Mulai enggak asik lu pada. Sahut gua yang entah kenapa penyebabnya bisa semurka itu dengan mereka. Terlihat juga Ola memperhatikan dengan wajah bingungnya. Semua tim pun seakan bertanya-tanya dengan apa yang gue ucapkan barusan. Maksud lu apa, Man? Mela pernah dekat sama Udin? Sontak Mega menanyakan. Udin pun seakan menghindari pertanyaan Mega tersebut dan memilih untuk masuk beristirahat ke dalam tenda. Namun melihat tingkah Udin yang terlihat tenang, di situ gue seakan makin gak terima dengan tingkahnya. Dengan setengah sadar, gue udah melontarkan kata kasar ke Udin yang membuatnya marah menghampiri gue. Lu inget ya, lu gak bakalan bisa jadi gue, dan gue pun gak bakalan bisa jadi lu. Ingat itu, ucap Udin menunjukkan telunjuknya ke arah gue. Tiba-tiba tim pun mulai masuk satu persatu ke dalam tenda masing-masing. Nampak raut wajah Mela yang seakan kecewa setelah kejadian ini. Ola pun seakan bertanya-tanya, sebenarnya ada masalah apa dengan BTS? Dan tak henti-hentinya, Adul pun mencoba menenangkan gua sepanjang malam. Tapi saat itu bau amis mulai menyelinap masuk ke dalam tenda. Bau ibu kos bang, ujar Abdul Baihaqi. Gak usah munafik lu Dul. Lu kan pernah bilang ke gua Dul, tanpa mereka perjalanan kita terlalu monoton. Iya juga sih bang. Tapi kok bisa ya? Mereka selalu hadir di pendakian kita. Audul ah, gue mau tidur. Pegel banget nih rasanya badan. Kemudian Adul pun terlelap tidur. Tapi bayangan buruk kerap mengganggu, di mana Bang Buluk meminta Udin dan Mela tidur satu tenda bareng Mega. Muke gile. Cisemtor kini memberikan sinarnya di ufuk timur.
Embun pagi pun mampu membasahi tenda dengan kilauan mentari paginya. Saatnya mempersiapkan kembali untuk perjalanan selanjutnya. Senyuman tim pagi ini mampu menenangkan jiwa yang aneh semenjak malam. Menu pengganjal perut pagi pun terasa sangat istimewa dengan adanya olah yang turut serta di pendakian ini. Emang dah wanita Jawa punya daya tariknya tersendiri. Olah yang tulen asli Jawa dan Mela yang belasteran Yogyakarta. Beres packing dan packaging, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 1 jam melangkahkan kaki, tiba-tiba Septi terlihat ketakutan yang lalu mengajak kami untuk kembali ke Cisentor. Muli aja terus maneh. Sejak kapan ini bocah Depok bisa ngomong Jawa? Sahut Udin memperhatikan keadaan Septi. Bang Bulu pun segera merotasikan rombongannya. Mungkin dia mengerti dengan keadaan yang diucapkan oleh Septi. Dan setelah Bang Buluk berdiskusi lumayan memakan waktu dengan Olah, akhirnya kami pun sepakat untuk tidak melanjutkan pendakian ini. Kayaknya kita stop pendakian ini. Keselamatan itu harus tetap kita prioritaskan. Pinta Bang Buluk kepada tim. Anjayani, seriusan ini Bang? Iya Dul, sepertinya pendakian ini gak beres. Iya sih Bang. Semalam aja gue sama Septi ditimpukin. Padahal gue mah cuma mepet-mepet doang. Mungkin setannya sirik melihat lu romantis sama Septi Dul. Sahut Yoga kala itu. Sialan bener si Yoga. Dikira gue ame Udin setan pengangguran kali ya. Dan setelah menemui hasil sepakat, kami pun memutar untuk kembali ke Cisentor. Rika, tunggu aku. Kakiku kram gak bisa digerakin, teriak Adul di barisan belakang. Memang semenjak kejadian semalam, gue dan Udin saling menjaga space, di mana Udin berpindah ke depan dan menyisakan gue dan Adul di belakang. Sambil menunggu kaki Adul pulih kembali, kini giliran Olah yang berlogat seperti penari jaipongan. Septi pun langsung menghampiri Bang Buluk untuk segera menyadarkannya. Sebaiknya kita kembali ke basecamp pendakian, Bang. Pinta Septi si cewek Indofood. Gua yang secara gak tega melihat Olah pun segera memapah tubuhnya untuk sampai ke Cikasur. Tapi Mela nampak cuek dengan apa yang gue lakukan ke Olah. Seakan dia tidak peduli lagi dengan kedekatan gua dan Olah. Kini waktu beranjak sore, namun kabut yang mulai tebal seakan membuat keadaan semakin gelap. Dengan kondisi kaki Adul yang kram dan Olah yang belum fit, akhirnya kami memutuskan kembali untuk membuka tenda sementara di savana Cikasur ini. Kabut pun mulai menyelinap. Hamparan savana yang begitu luas seakan terlihat sempit seperti dalam ruangan. Septi pun mulai gelisah. Udin dan Bang Buluk mulai menjaga situasi. Kini, suara rintihan kesakitan mulai terdengar di kala pergantian waktu. Olah mulai berangsur-angsur membaik, namun tidak dengan Abdul Baihaqi yang masih merintih dengan rasa sakit pada kakinya. Lu kram apa stroke ringan sih, Dul? Kayaknya kram lama amat, ujar Udin menanyakan keadaan Adul. Iya kali ya, Din. Soalnya kemarin gue makan sayur kangkung, gue campur sama mie instan. Bakar udut dan seduh kopi di tengah tebalnya kabut. Tiba-tiba seperti terdengar langkah kaki anak pramuka yang sedang baris berbaris. Semua tim pun terbelalak. Senter penerangan mulai diarahkan ke penjuru arah. Namun tidak adanya bayangan manusia atau pendaki lain yang melintas maupun mendekati kami. Suara mulai terdengar riuh, berbarengan dengan suara langkah kaki yang seakan melakukan baris berbaris. Septi pun terlihat mulai tidak nyaman dan memaksa Bang Bul untuk segera meninggalkan area Cikasur ini. Di Cikasur inilah teror benar-benar terasa mencekam. Namanya nggak senyaman kondisinya.
Menurut jasa pengantar yang mengantarkan kami ke Cikasur ini, dahulunya adalah lapangan landasan udara, tempat kolonial Belanda, dan mewanti-wanti untuk para pendaki membuka tenda di area ini. Dul, coba nih minum air ini. Siapa tahu kaki lu sembuh. Halal gak di bang? Halal lah, kan nutrisi syar'i. Masih aja di situasi kayak gini kalian bisa bercanda. Memang dari awal perjalanan, gue dan warga RT Sabeni jarang banget dapat momen ngobrol. Dikarenakan Adul sibuk dengan Septi, dan gue dibikin sibuk ame Ola dan Mela. Din, maafin gue ya pas kejadian semalam. Iya gak apa-apa man. Lagian jangan lu bahas di depan yang lain. Gue gak mau kalau mereka tahu tentang ini semua. Pinta Udin sembari menyuguhkan kopi. Malam terasa semakin dingin. Gangguan mulai berkurang kali ini. Tapi mata tak sanggup untuk dipejamkan. Mungkin ngobrol bareng Adul yang tengah kesakitan itu bisa menjadi alternatif untuk menghibur di kala penderitaannya. Dul, hidup jangan kebanyakan ngeluh. Lu kagak malu sama Nikeong? Coba deh lu bayangin, Nikeong punya cita-cita mulia. Meski gak akan pernah tercapai, tapi dia kagak pernah ngeluh. Ucap gua sembari memegang binatang bercangkang tersebut. Emang apa bang cita-citanya dia? Dia cuma pengen hidup bareng keluarganya di dalam satu cangkangnya, Dul. Males gua bang ngomong sama lu ah. Septi yang terlihat uring-uringan dengan keadaan memaksa ke Bang Bulu sebaiknya tidak bermalam di tempat ini. Memang kami semua percaya apa yang dirasakan Septi si wanita Indofood tersebut. Tapi keadaan Sakdul menjadi alasan untuk kami tetap bermalam di area Cikasur ini. Kepanikan pun mulai terlihat jelas dari raut wajah Septi, di mana dia selalu mengucap tentara selama kami di Cikasur ini. Hal tersebutlah yang membuat gue males ngajak Septi. Kalau bukan karena Adul mah, mungkin beda lagi ceritanya. Dan dengan segera, gue dan Mela pun mencoba menenangkan Septi. Karena kami tidak mau melanjutkan perjalanan tanpa memprioritaskan keselamatan Abdul Baihaki. Emang apa sih yang lu lihat, Sep? Terpaksa gue menanyakan perihal tersebut. Gerombolan tentara setengah badan Bang Arman. Dengan jelas, Septi memberitahukan apa yang dilihatnya. Sontak gue dan Mela pun merinding hebat setelah mendengar penjelasan Septi barusan. Semua tim pun mulai berkumpul dalam satu lingkaran, membuka obrolan, mungkin bisa mencairkan suasana. Ya udah Sep, jangan lu ngomong tentang tentara lagi ya. Soalnya itu cita-cita gue dari kecil. Pengen banget dah gue kayak babe gue. Emang babe lu tentara man? Tanya Bang Buluk penasaran. Kagak sih bang, babe gue aja yang kepengen. Lah Sakmat, lah Sakdul. Seketika Ola tersenyum dengan ayunya, dan Mela mulai terlihat manis kembali dengan senyumannya. Sebenarnya bukan gue dan Adul doangan yang geblek, tapi ada Udin. Dia sebenarnya orang tergeblek di antara gue berdua. Malam ini tidak ada rasa kantuk yang menyerang dari salah satu kami. Sementara suara riuh masih kerap terdengar samar. Bang Buluk seakan fokus menyimak pembicaraan gua dan tim, sembari memijat kaki Abdul Baihaki yang kram. Kopi menjadi teman setia selama pendakian. Berbagai cerita pengalaman hidup menjadi topik pembicaraan malam ini. Cerita pendakian bukan cuma misteri atau horor di dalamnya. Selalu ada kebersamaan dan petualangan yang asik yang terpampang di dalam ceritanya. Ya, itulah BTS. Man, kenapa ya? Setiap gue mau ngopi, pasti mata kanan gue kerasa sakit. Kayak ditusuk-tusuk gitu. Ujar Udin menanyakan perihal tersebut. Sontak seketika semua tim pun terlihat panik. Mereka takut kalau ada makhluk goib yang mengganggu Udin secara tidak langsung. Jangan sampai dah harus merambat ke Udin. Kalau emang bener kayak gitu, bisa jadi pendakian ini paling ngerepotin dah. Lu kalau minum kopi sendoknya diangkat dulu. Gimana kagak mau ketusuk itu biji mata lu? Oh iya man,
Pantesan berasa ada yang nusuk-nusuk. Punya abang-abangan kagak ada yang beres. Geblek semuanya. Singkatnya, dengan kondisi kami yang tidak juga merasa kantuk, tiba-tiba si Adul ngajakin buat ngelanjutin perjalanan, di mana membuat Bang Buluk dan Yoga menjadi khawatir akan cerita masa lalunya. Ya udah yuk bang, lanjut aja. Agak nyaman banget di mari. Rasa curiga pun mulai menyerang pikiran gua. Pokoknya gua paham dah kalau Adul udah maksa berdiri. Serius, Dul? Serius gak? Serius lah, masa enggak? Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan malam ini. Meski terlihat jelas tampang Bang Buluk yang was-was, perjalanan tetap dilanjutkan dan mengubah barisan di mana Adul dan Udin berada di depan. Lantaran Udin harus memapah Adul yang terseok-seok. Kami pun siap untuk bergerak. Dengan dipindahkan Yoga ke belakang bareng gua dan Mela, perjalanan terasa mencekam. Di mana kala itu gua menjadi palang pintu terakhir. Sumpah demi Alek, gua paling males kalau berada di belakang nih. Gumam gua waktu itu. Kegelapan savana Cikasur tidak dapat kami nikmati malam ini. Lantaran kabut yang tebal menjadi penghalang sejauh mata memandang. Suara langkah kaki yang berat terasa sangat jelas terdengar. Gerakan bunga lavender yang tiba-tiba seakan menandakan bahwa adanya sosok yang mengikuti kami. Dan tiba-tiba saat itu Yoga bergerak merangkak di hadapan gua dan Mela, di mana membuat Mela menjadi panik dan memberhentikan paksa rombongan di tengah savana Cikasur. "Lu kenapa, Yok?" tanya Mega kebingungan. Tidak ada jawaban dari Yoga. Ia tetap merangkak tak terkendali. Gerak-geriknya seperti tentara yang sedang membawa senapan api. Fix bang, ini orang ngahalu rambu. Septi menghindari Yoga dengan ketakutannya, dan Bang Bulu segera mengambil alih kondisi. "You orang pribumi mau kemana?" ucap Yoga aneh. Septi dengan cepat menjawab ucapan Yoga tersebut. Sesekali terdengar Ola juga meminta izin melewati jalur Cikasur ini. "Maaf, permisi. Kami hanya ingin melewati jalan ini saja," sahut Ola dengan tenang. "Maaf kalau boleh tahu, Anda siapa ya?" "Anjaya nih, si Udin ade-ade aja lagi. Pakai acara di podcast lagi tuh makhluk. Makin demen aja dah tuh dia. Gue lupa dengan nama sosok yang merasuki Yoga. Pokoknya gue cuma inget nama ujungnya. Van Botten, apa Van Nistelrooy gitu. Lupa gue, udah." "You orang semua tinggal di sini, bekerja untuk I. Gak ada yang harus tinggal di sini," ujar Bang Buluk menyadarkan Yoga yang tengah merangkak kerasukan. Tapi seperti ada sosok lain yang mencoba masuk ke tubuh Yoga. Kali ini dengan berbahasa yang berbeda. Kenapa orang luar negeri semua dah yang masuk ke badannya Yoga? Apa mungkin ada kaitannya ya dengan tempat ini di masa lalunya? Terdengar seperti bahasa Mandarin. Tapi setelah didengar dengan seksama, kayaknya ini mah bahasa Jepang dah, ujar Udin menuturkan. "Rin Sakuragi, Miyabi Sora Ori," ucap Udin berbicara kepada Yoga yang tengah kerasukan kembali. "Sejak kapan Din bisa bahasa Japanis?" "Aduh Mel, lu mau aja lagi dibegoin sama Udin. Itu bukan bahasa Japanis Mel. Itu mah nama artis biru Japanes," sahut gua menjelaskan. Karena situasi manusia-manusianya yang tidak terkendali, terpaksa Bang Buluk menyadarkan kembali Yoga. Dan segera kami meninggalkan savana Cikasur ini dengan segera. Hampir setibanya kami di bibir hutan, entah kenapa badan gua terasa berat banget. Septi pun dengan sontak menoleh ke arah gua di belakang. Dan ternyata itu diakibatin oleh sosok Momon Dekil yang kala itu berhasil gue gendong. Mayan dah buat oleh-oleh Marsanda. Enggak lah. Amit-amit. Sebenarnya sosok ini paling gue benci keberadaannya, karena gak jelas kelaminnya. Beda banget dah sama ibu kos yang jelas-jelas dia mbak-mbak. Sambil komat kami,
Mulut Mbah Dukun BTS baca mantra. Dengan segelas air putih, lalu gue disember. Brrr. Lah aja pada ketawa. Seriusan ini? Makanya berada di posisi belakang. Itu sama banget rasanya kayak udah saling sayang, tapi kita hanya temenan. Ya, menyedihkan. Saling meminta untuk menjaga posisi belakang. Gue dan Yoga lakuin. Parno gue kalau udah di barisan paling belakang mah. Ya udah gue aja yang di belakang. Pada nggak sadar diri banget jadi cowok. Sontak Mela kala itu. Mendengar ucapan Mela barusan membuat gue malu. Yang akhirnya gue terpaksa kembali menjaga barisan di belakang. Pastinya dengan keceriaan Adul dan Udin di depan. Yang melihat kondisi gue ini. Suwe emang tuh orang. Demen deh ngeliat temannya kesiksa. Mel, sebenarnya kan gue juga orang Jawa. Ucap gue gabu. Iya gue tahu. Jawab Mela kecut. Coba tebak gue Jawa mana Mel? Ya Jepara Jawa Tengah lah. Salah lu Mel. Terus Jawa mana kalau bukan Jawa Tengah? Sebenarnya gue itu jawaban atas semua doa-doa lu. Uhuy. Hilih. Yang sok-sok setia kalau hati bercabang. Enggak elu, enggak Udin. Sama semua. Yang itu ngegantungin gue dari dulu. Dan elu, enggak ada kepastian. Sontak, ucapan Mela itu membuat gue bertanya-tanya. Berarti sejak dulu Mela emang udah suka satu sama lain sama Udin. Tapi kenapa Udin biasa aja yang ngeliat Mela deket sama gue? Kenapa dunia gue serumit ini? Kenapa semua seakan terikat satu sama lain? Sebenarnya ada apa sih dengan mereka? Kayaknya gue harus nanya langsung nih ke Udin. Gumam gue saat itu. Dan setibanya kami di bibir hutan, tim pun memutuskan untuk kembali beristirahat. Di tengah situasi malam yang sedikit mencekam, ditambah rasa sakit Abdul Baihaqi yang tak pernah berangsur membaik. Tapi, seketika Yoga merasa ada sesuatu yang tertinggal di tempat ia kerasukan tadi. Dan parahnya, Bang Buluk menyuruh untuk gue dan Udin kembali ke tempat itu. Makanya kalau kerasukan jangan sambil tiduran. Ucap gue sedikit kesel. Iya lu, kalau kerasukan itu sambil nyopet, biar nguntungin. Nih malah tiduran baik. Sahut Udin dengan ucapannya tersebut. Dikarenakan tidak ada lagi lelaki yang terlihat normal dengan kondisinya. Akhirnya mau gak mau, gue dan Udin harus kembali ke tempat itu. Ke tempat di mana Yoga kerasukan. Untuk mengambil dompet yang sempat tertinggal di area itu. Hanya berbekal satu buah senter penerangan. Akhirnya gue dan Udin kembali ke tempat tersebut. Keheningan pun langsung menerkam langkah kami. Tatapan tim pun semakin lama semakin menjauh. Ketebalan kabut pun menampar wajah kami dengan dinginnya. Seperti memasuki ruangan pengap tak berpenghuni. Udara pun seakan pengap setelah gue dan Udin kembali ke tempat itu. Din, iya man, makasih ya. Lu ame Adul selalu ada buat gua. Saat gua lagi susah, saat gua lagi sedih, apalagi di saat hidup gua hancur. Pasti dah lu berdua selalu ada buat gua. Terang gua sepenuh hati. Jangan lebay ah, jadi sedih gua dengernya. Lah emang kenapa? Gua kan ngomong sesuai kenyataan. Ya justru kenyataannya yang bikin gua sedih. Lu berdua bikin gua sial mulu. Terang Udin geblek. Kampret bener lu. Nyesel gue ngomong kayak gitu. Sambil berjalan, gue dan Udin selalu membicarakan hal yang gak jelas. Dalih kami untuk menetralisir rasa takut yang berlebihan ini. Sementara suara aneh kerap terdengar sangat jelas. Di mana langkah kaki kami seperti diikuti oleh langkah kaki yang terdengar sangat berat. Dengan sekejap, Udin pun memberhentikan langkahnya di depan. Lalu mencoba melihat secara jelas ke arah depan dengan apa yang dilihatnya. Man, itu apaan ya? Goyang-goyang. Mana Din? Astagfirullah, ibu kos Din. Ini masih jauh kagak sih lokasinya?
Ya itu Din, dekat ibu kos. Dan dikarenakan rasa takut yang berlebihan oleh sosok ibu kos yang terlihat hancur di bagian wajahnya, akhirnya kami berdiam diri sejenak untuk ngudut. Waduh, ini mah namanya The Princess of Ibu Kos. Tapi seketika ada suara seperti orang yang berlari dari arah belakang, di mana membuat gua merasa sangat mual. Jangan kerasukan dulu, kagak ada pawangnya. Amit-amit Din, nggak tahu nih kenapa ya gue mual banget. Perasaan kami seperti dikurung babi oleh makhluk goib itu, di mana udara yang harusnya lega terasa sangat pengap dan sesak. Ini mah judulnya sesak dalam gelap Din. Iya bener man, baiknya pergi hilang dan lupakan aja yuk. Udin mulai ciut dengan nyalinya. Tapi karena kami terlanjur sampai di lokasi ini, sayang banget dompet dengan isi list kasbonan harus sia-sia tak terbawa kalau kami harus pergi meninggalkan lokasi ini. Dan setelah sidang paripurna mengenai siapa yang akan mengambil dompet itu, akhirnya keputusan pun jatuh kepada Udin. Sambil mengawasi Udin dan keadaan lokasi sekitar, nampak ibu kos masih terlihat tenang berdiri di depan kami. Terlihat saat itu Udin dengan kuda-kudanya mencoba meraih dompet tersebut. Tapi hal yang tak terduga dan menjadi salah satu sejarah dalam hidup gua kala itu terjadi. Dimana baru tahu gua kalau pocong mumun bisa terbang. Beda dah sama yang di YouTube, dimana ibu kos bisa dijepret dan mumun dekil bisa dikarungin. What the fuck lah. Ibu kos terlihat goyang seperti terhembus oleh angin. Jadi entu badannya doang yang goyang, tapi kepala ame rambutnya tegak berdiam diri. Rasanya kayak masuk ruang guru wali kelas man. Kenapa emang Din? Sambutannya kagak ramah banget. Sumpah demi Alek. Dengan dua sosok ibu kos dan mumun dekil selaku pemandu senam aerobik di depan kami, akhirnya kami mencoba untuk undur diri menghindarinya. Situasi ini cukup berbahaya untuk kami berdua. Tak lupa juga, kami selalu memberi kode senter penerangan ke arah tim di bibir hutan dengan menggoyangkannya ke atas. Ya, itulah tanda baik-baik saja. Meski kenyataannya, kami sedang tidak baik-baik saja. Dan setiap kami mendekati dompet tersebut, tiap itu juga terdengar suara tangisan dari ibu kos. Yaudah man, lu gantian dah yang ambil ya. Gue jagain di mari. Tega amat lu Din. Nyali lu kan lebih oke dibanding gua. Masa harus gue yang ambil? Coba dulu man. Ame ibu kos aja takut lu. Gimana ame orang tuanya Mela? Jawab Udin menyeletuk. Ketika Udin berucap seperti itu, saat itu juga nyali gua langsung kepancing. Gara-gara bacotan si Udin yang ngebawa-bawa orang tuanya Mela. Dengan secuil nyali yang tersisa, akhirnya gue memberanikan diri. Gue yakin si Udin pasti berani. Terlihat dari gerak-geriknya yang gak kaku kayak gue. Anjayana, tinggal comot doang itu dompet. Lama bet lu. Terdengar ocehan Udin di belakang. Ya iyalah, gue juga tahu. Lu enak di belakang ngeliatin gue doangan. Nah gue setengah modal ini. Permisi ya ibu kos yang budiman. Mohon sekiranya ibu kos, mbak-mbak, ani-ani, ataupun kupu-kupu malam, mohon ya izinin saya dan teman saya yang geblek di belakang untuk mengambil hak kami. Gumam gue setengah jongkok, meraih dompet dengan motif army tersebut. Tapi setelah gue menggenggam dompet tersebut, terdengar suara seperti banci kaleng di belakang. Iya ambil aja. Lain kali kalau open BO jangan ninggalin KTP ya. Ucap Udin sialan yang sambil berlari meninggalkan gua di belakang. Sontak seketika bulu kuduk gua langsung merinding hebat. Seketika gua pun langsung ngibrit ninggalin ibu kos itu. Tapi hal aneh pun terjadi, di mana pandangan gua melihat Udin kembali berubah-ubah dengan menjadi sosok lelaki tua. Din tungguin gua. Terlihat senter penerangan Udin yang ia arahkan dengan cepat ke atas. Terlihat pula tentara setengah badan mengejar Udin dari semua arah. Situasi ini membuat gue lari sekencang-kencangnya
menyusul Udin yang terlihat menurunkan kecepatan larinya. Tapi, sebuah kepala perempuan berambut panjang berhasil menjatuhkan gua di tengah jalur Cikasur. Dua sosok wanita merangkak menyeringai, menghampiri gua yang tak berdaya kala itu. Tidak terlihat bola mata di wajahnya. Aroma bau got selokan tiba-tiba tercium menusuk indera penciuman gua. Dan kaki kiri gua berhasil diraih sosok wanita itu. Dia pun mulai menyeret kaki gua. Gua sadar ini bukan mimpi, tapi penglihatan gua terasa sangat terang menyilaukan mata. Dua sosok wanita mengerikan berhasil meraih kaki gua dengan kondisi gua yang terjatuh. Mereka seakan-akan ingin menyeret masuk gua kembali ke dalam Cikasur. Tapi tiba-tiba, sebuah tombak menghujam dahi salah satu sosok wanita itu dan membuat satu dari yang lainnya pergi meninggalkan gua seketika. Dan kemudian sentuhan terasa di pundak gua sambil berkata, "Lu ngapain tiduran di mari? Ayo lanjut anjir," pinta Udin sembari membangunkan gua. Seketika gua dan Udin pun melanjutkan perjalanan menuju tim di bibir hutan. Udin masih memberi kode bahwa kita baik-baik saja. Tapi pemandangan masih terasa terang menyilaukan mata. Udin masih kerap kali berubah-ubah menjadi sosok lelaki tua, di mana gue mulai ragu saat itu untuk mengikutinya. Gue yakin ini bukan Udin. Ini pasti sosok jelmaan yang menyamar sebagai Udin, pikir gue dalam hati. "Kok lu diem, man? Ayo lanjut. Betah banget lu di mari." Tapi Udin kerap berubah-ubah menjadi sosok lelaki tua. Di sisi lain dia mengajak gue untuk lanjut. Dan di sisi lainnya lagi, dia seperti mengancam gue dengan ucapannya. "Ingat ya, lu gak bakalan bisa jadi gue. Dan sebaliknya, gue gak bakalan bisa jadi elu," ucap Udin dengan sosok lelaki tua itu. Mata Udin pun mulai berubah-ubah. Matanya kadang terlihat panik, kadang juga terlihat tajam memandang gue. Gue pun seakan perang batin melawan apa yang udah menimpa gue. Gue pun marah saat itu terhadap Udin karena ucapan ancamannya itu. Sontak gue pun mulai menyerang Udin. Tapi Udin lebih dulu menghujamkan tangannya ke wajah gue. Dan tiba-tiba semua pun terlihat samar. Hanya sesekali senter penerangan dari Udin yang digerakkan secara cepat ke atas. Ya, itu kode kalau kami sedang tidak baik-baik saja. Seketika kegelapan pun menyerang gua secara tiba-tiba. Badan terasa amat sakit. Mata pun tak mampu bangun dari tidurnya. Nampak terdengar suara Bang Buluk dan tim berada di sekeliling. Mereka pun seakan bertanya-tanya ke Udin tentang kejadian apa yang barusan kami alami. "Pada gila lu semua. Naik gunung pada bawa masalah. Bukannya meredupkan pikiran dari masalah, malah nambah masalah baru," terdengar ucapan Udin kepada tim. Terdengar juga suara Ola yang mencoba menyadarkan gua, meski suara riuh tim kerap terjadi. Dengan kondisi badan sakit dan masih mengumpulkan nyawa, namun pandangan kembali terlihat normal kala itu. Akhirnya gue pun mencoba menanyakan kejadian apa yang terjadi kepada Ola. Namun sayangnya, Ola tidak mengetahui perihal apa yang dibicarakan oleh Udin dan tim BTS lainnya. Dan dengan dibantu Ola, gue pun mencoba menghampiri tim sembari menyimak sebenarnya apa yang terjadi semenjak gue pingsan. Sebuah keris kecil Udin genggam di tengah mereka. Semua pun seakan menunduk mendengar ucapan Udin. "Biar apa sih pada bawa benda kayak gini? Buat nusuk jahe aja nih keris kagak bakal bikin desah," terang Udin menanyakan kepada tim. Pertanyaan besar terfikir dalam benak gua saat itu. Sebenarnya apa yang mereka bicarakan? Terlihat saat itu Mela mencoba menenangkan Udin. "Iya Din, sorry. Memang akhir-akhir ini pendakian terasa makin mencekam. Mungkin itu diakibatkan menurunnya keimanan tim gua, Din." "Gue yakin nih, kalau dibuang nih keris, kaki Adul pasti sembuh.
ujar Udin dengan lugasnya. Tapi asumsi tim pun mulai hilang kontrol, di mana Adul mulai berpikir aneh kala itu. Bisa jadi gara-gara keris ini, ibu kos ame Mumundekil sering unjuk gigi di hadapan kita. Namun, Septi mencoba menjelaskan dengan apa yang dilihatnya. Ia pun mencoba menenangkan tim di tengah debatnya ini. Ibu kos memang alami hadir aja, Dul. Dia nggak ada kaitannya kok dengan benda ini. Sebenarnya gue udah ngewanti-wanti kalian buat nggak nerusin pendakian ini. Itu karena benda tersebut, terang Septi menjelaskan. Terus lu dapat keris ini dari mana, Din? Mela menanyakan. Semua pun bertanya-tanya tentang keris yang Udin genggam. Entah siapa yang berani membawa benda tersebut ke pendakian ini. Ya udah, nanti kita bakal bahas ini semua, tapi nggak di sini, pinta Bang Bulu. Situasi pun mulai bersinggungan, di mana keadaan ini membuat ujian tersendiri untuk BTS. Lu udah sadar, Man? Udin mencoba menanyakan keadaan gua. Kalau gua belum sadar mah, nggak mungkin juga gua nongol di depan lu, Din. Sementara malam pun berada pada puncaknya. Di mata air dua, tim pun kembali membuka tenda. Tapi tiba-tiba, saat itu Udin memberikan beberapa butir kacang mede ke Adul, di mana itu membuat gua dan Adul bertanya-tanya, dari mana tuh Udin dapetin kacang mede tersebut? Sementara bayangan dua sosok wanita yang mencoba menarik kaki gua kerap menghantui pikiran gua saat itu. Gua berasa kayak mimpi dah. Kejadian seperti ini mungkin tidak aneh bagi yang lainnya, tapi bagi gua ini kejadian teraneh, di mana gua bisa melihat alam goib secara gamblang. Gimana kondisi lu, Dul? Gua mencoba menanyakan kondisi Adul. Rada mendingan, Bang. Sebenarnya ada apaan sih nih? Gue juga nggak tahu, Dul. Kayaknya rumit banget ya. Kayak pada nyimpen rahasianya sendiri-sendiri. Saat itu kondisi antara Udin dan Bang Bulu kini mulai bergesekan. Mereka seakan menjaga jarak. Entah apa penyebabnya, Mela pun seakan tidak bisa berbuat lebih. Sebenarnya apa sih yang mereka sembunyiin dari BTS? Apa karena keris entu yang Udin temuin? Atau karena perihal lain? Namun tiba-tiba, Mela pun berdiri dari kebingungan kami semua. Mentalnya mulai terlihat goyah. Semangatnya pun perlahan memudar. Dan tangisannya berhasil membuat kami diam tak berarti. Pokoknya gue pengen sehabis turun dari gunung ini, masalah harus clear, ucap Mela menegaskan dengan tangisannya. Semua pun hanya bisa diam tertunduk. Mega pun mencoba menenangkan Mela. Dan Bang Bulu seakan tidak bisa memberikan solusi untuk menengahi ini semua. Gue turun duluan malam ini, ucap Udin yang entah apa yang membuat semua terasa kacau. Memang tidak ada gangguan makhluk halus secara kasat mata, tapi mereka makhluk halus seakan mengganggu jiwa dan mengadu domba kami semua melalui benda tersebut. Ini yang gue gak suka dari lu, Din. Dari dulu emang lu gak suka BTS kan? Sahut Mela dengan emosinya. Udah, gue bilang selesain kalau kita udah keluar dari gunung ini, ucap Bang Bulu menegaskan. Seketika rasa takut akan sosok goib kini tersisihkan dengan rasa penasaran akan masalah ini. Ada apa sih sebenarnya? Dan di sisi lain, Mela sibuk menenangkan Udin yang mulai egois. Tapi gue memaksa Bang Buluk untuk menceritakan ini semua. Gue gak mau apa yang mereka rahasiakan itu menjadi malapetaka untuk pendakian kami semua. Tapi Bang Buluk enggan untuk menceritakan itu semua. Dalihnya lebih baik masalah ini diselesaikan bersama. Namun sebaliknya, Mega malah menanyakan kembali perihal kedekatan Udin dan Mela. Baiknya kita istirahat aja sekarang. Semoga kita akan baik-baik aja, terang Bang Bulu. Kemudian kami pun mulai memasuki tenda, berharap esok pagi segera datang, memberikan mentarinya yang cerah. Capek fisik, batin ame pikiran, seakan menjadi bonus tersendiri untuk pendakian kali ini. Satu tenda bareng Adul, memang asik banget dah.
Celotehannya selalu membuat gue tertawa. Kelakuannya selalu bikin gue curiga. Tapi canda tawanya selalu bikin gue makin terlihat gila. "Bang, jatuh cinta kayak gini amat ya ternyata," ujar Adul dengan curhatannya. "Kayak gimana, Dul?" "Setiap pagi gue lupa sarapan gara-gara inget Septi, Bang. Siangnya gue gak makan gara-gara keinget Septi. Malamnya juga sama, gue gak bisa tidur gara-gara kelaparan gak inget makan," terang Abdul Baihaqi bin Qasim Supriyadi, warga RT Sabeni. "Gak apa-apa, Dul. Itu namanya berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang kemana, Dul?" "Ya ke air lah, Bang. Masa iya gue berenang di aspal?" "Udah tidur." Kemudian gue dan Adul pun mencoba untuk memejamkan mata. Meskipun rasa penasaran akan adanya rahasia yang seakan disembunyikan, tapi yang namanya ngantuk, ya pasti gue tidur juga lah. "Happy night room, Dul." "Iya, Bang. Happy birthday to you." Akhirnya kami pun terlelap dengan sendirinya. Pagi yang cerah, pagi yang indah, dan hati yang resah kini harus kembali membuka kenyataan bahwa mentari pagi tidak begitu terasa panas dari sorotan sinarnya. Mungkin keadaan mulai membaik kali ini. Udin terlihat dengan sedikit senyumannya. Begitupun juga dengan Mela yang sibuk membantu Mega membuat sarapan pagi ini. Waktu sarapan pun tiba. Mau serumit apapun masalahnya, kalau udah sarapan bersama, bisa dah membuat kami duduk bersama juga. Tak lupa Abdul Baihaqi pun membantu Mega dan Mela mempersiapkan menu sarapan kali ini. Dan setelah mengidangkan menu sarapan, tiba-tiba saat itu Septi merasa keanehan dengan apa yang dimakannya. "Ini siapa yang bawa kacang mede?" "Kenapa emang, Sep?" "Itu tadi si Adul yang nyampur kacang mede ke dalam mie goreng. Gue itu alergi kacang-kacangan tahu." "Si Adul ade-ade aja lagi dah. Kacang mede itu kan punyanya si Udin. Ngapain juga sih dimasukin ke menu sarapan?" "Lu dapat kacang mede dari mana, Dul?" Mela menanyakan. "Iya, gue lupa. Itu kan punya Udin ya." "Din, sorry ya. Kacang mede lu udah gue campurin ke mie goreng. Gak apa-apa ya?" Gak apa-apa, Dul. Lagian juga udah terlanjur lo masukin, sahut Udin cuek. Mungkin kacang mede tersebut membuat pertanyaan besar bagi tim. Entah dari mana si Udin bisa membawa kacang mede itu. Kembali Mela menanyakan yang sama dengan apa yang gue pikirkan. "Lu dapat dari mana, Din, kacang mede?" Namun saat itu Udin terdiam dengan pertanyaan Mela, dan dia lebih memilih untuk melanjutkan sarapannya. "Gue gak mau ya, Din, karena kacang mede kita semua kenapa-napa." "Apaan sih? Orang itu kacang gue dapat dari coklat batangan. Gue sengaja cuma ngambil coklatnya. Soalnya itu kacang mede buat pakan burung peliharaan gue. Gue juga alergi sama tuh kacang." "Berarti itu kacang mede bekas lu emut gitu, Din?" "Ya iyalah, Man. Masa gue iris-iris dari coklatnya? Kayak gak ada kerjaan banget gue." Nafsu makan pun hilang dengan seketika. Emang bener dah warga RT Sabeni, pada sengklek semua otaknya. "Ya udah kita lanjut makan ya," pinta Bang Bulu. Suara satwa liar menjadi teman sarapan yang sudah terkontaminasi kacang mede hasil emutan si Udin, namun tidak menurunkan semangat untuk melanjutkan sarapan ini. Cuma gue jijik sama kacang medenya. Sialan banget dah si Udin. "Bang, bagi sosisnya banyakan dikit dong." "Sebenarnya mau lu apa sih, Dul? Mau dikit apa banyak sih?" "Maksud gue entuh sosisnya dikit, nah nasinya banyakin, Bang." Jawab Adul dengan candaannya. Singkatnya, selepas sarapan kami akan kembali melanjutkan perjalanan turun. Tapi benda keris yang ditemukan Udin seakan menjadi agenda pembahasan yang harus dipecahkan. Emang cuma Mela dah yang satu server ame gue. Mela pun kembali mengulas pertanyaannya yang belum Udin jawab selepas malam. "Jujur sama gue, lu nemuin keris itu di mana?"
Seharusnya gue yang nanya ke lu, Mel. Dari awal kan gue udah bilang, jangan diterusin nih BTS. Lu gak inget pendakian kita di Pulau Sari kayak gimana? Terang Udin dengan tegas. Sontak semua tim pun terbelalak setelah mendengar ucapan Udin barusan. Ola yang menyimak pembahasan itu seakan memberikan wajah serius kali ini. Lu gak inget, Mel, pendakian pertama kita ke Pulau Sari? Sampai kita disuruh pulang sama 7 juru kunci. Itu semua gara-gara ini keris. Terang kembali Udin menjelaskan, yang mana semakin membuat kami bingung. Oke, sekarang mendingan kalian jujur sama kita. Sebenarnya ada kaitan apa keris ini dan Udin di masa lalu? Tanya Mega dengan penasaran. Dengan secara gamblang, Mela pun mencoba menjelaskan secara perlahan. Oke, sebelumnya gue mau minta maaf sama kalian. Memang BTS dibentuk sama kita bertiga. Gua, Bang Buluk, dan Udin. Ya, Udin mendapatkan kecewa di pendakian pertamanya, di mana dulu di Pulau Sari, kami bertiga sempat dipukul mundur oleh salah satu juru kunci gunung itu. Terang Mela saat itu. Sontak semua pun merasa terkejut dengan apa yang diungkapkan Mela. Lalu selama ini mereka seakan sandiwara dan seolah tidak pernah menganggap adanya Udin dan pendakian tersebut. Kenapa lu gak jujur, Mel, sama kita? Mana ada orang jujur dengan aib timnya sendiri? BTS itu banyak aib, sahut Udin rada emosi. Dan hal yang tak terduga pun terjadi, di mana Bang Buluk membuka suara kala itu. Itu keris milik gua. Tapi gua gak ada maksud lebih kau membawa keris itu. Itu hanya sekedar perisai buat gue dan BTS dari hal goib. Dan kami sudah sepakat tidak mengungkap cerita satu sama lain. Tapi dengan adanya kejadian ini, kita bisa menjadikan pelajaran. Apapun bentuknya jimat, jangan sampai ikut campur dalam pendakian. Dan seketika semuanya pun hening dengan penuturan ketiga orang yang gak bisa gue duga sebelumnya. Ternyata mereka mempunyai cerita masa lalu yang sama. Dan dengan teganya, mereka tidak jujur kepada kami. Seakan semua terlihat tidak pernah terjadi. Dan gara-gara itu keris, gua diserang gatal sampai bernanah di sekujur badan gua sehabis pulang dari Pulau Sari. Dan itu yang membuat gua kapok buat mengikuti pendakian lagi, sahut Udin menegaskan. Udin pun seakan terang-terangan membongkar aib BTS di masa lalu. Mela dan Bang Buluk kala itu tak mampu menepis semua yang diucapkan Udin. Mungkin gak bakal serumit ini kalau dari awal mereka cerita. Manusia memang tidak luput dari kesalahannya. Seharusnya mereka saling percaya dan mensupport satu sama lainnya. Maaf nih ya sebelumnya, gue gak peduli BTS mau kayak gimana di masa lalunya. Bagi gue, BTS tetap BTS. Keluarga dengan banyak cerita pendakian. Emang lu pada gak malu, Din, Bang Buluk? Kalian harusnya lebih dewasa menyikapi masalah. Kalau emang kalian peduli antar sesama, gue pengen yang tadinya baik-baik berakhir pula dengan baik-baik. Terang gue saat itu. Mereka pun seakan saling introspeksi diri. Gue percaya dengan orang-orang inti tersebut. Pasti mereka bisa bersikap lebih dewasa. Gue emang paling bocah di antara kalian semua. Gue juga baru tahu kalau Udin selama ini bohongin gue. Tega banget lu, Din. Masa ngasih kacang mede bekas lu emut? Udah kagak cerita lagi itu kacang mede dapet dari mana. Gak taunya itu bekas coklat batangan. Mana kagak nawarin gue lagi pas makan coklatnya. Untung kita kagak kena stroke ringan abis makan ludah lu, Din. Ujar Adul. Gue gak tahu dah tuh Adul sedih apa yang ngelawak. Tapi emang bener dah apa yang diucap Adul. Gue gak bisa bayangin tuh si Udin ngelepeh itu kacang mede. Astagfirullah. Udin bilang itu buat pakan burung lagi. Lah ternyata manusia juga doyan. Dan kemudian keadaan pun kembali kondusif. Harapan perut kenyang dengan hati yang riang harus sirna lantaran adanya problem masa lalu. Udin pun menuturkan
kalau keris tersebut dia temukan tidak jauh dengan keberadaan dompet yoga yang tertinggal. Udin dan Bang Buluk adalah dua orang dengan latar yang sama. Mereka sama-sama mengerti hal goib. Hanya saja Bang Buluk lebih mendalami perihal dunia goib tersebut. Bang Buluk bisa dibilang mendalami hal goib sampai kepada benda pusakanya. Dan Udin justru sebaliknya. Dia tidak menyukai bentuk apapun benda pusaka yang dianggap goib. Tapi yang bikin gue salut sama mereka entu, bisa-bisanya dengan durasi selama ini gue merasa dibodohi dengan sandiwaranya. Emang sih si Udin pernah bilang gini ke gue dan Adul, jika tidak bisa menarik perhatian dengan kepintaran, setidaknya kalian bisa membingungkan dengan kebodohan. Dan gue tahu sekarang maksudnya apa. Semakin gue bodoh, maka gue semakin terlihat bingung. Sialan banget emang si Udin, gumam gue saat itu. Sorry, bukannya gue egois di mari. Kalian gak tahu dulu penderitaan gue kayak gimana. Selama 3 bulan, pantat gue bernanah semua. Semua rumah sakit udah gue datengin. Dari medis sampai berobat tradisional, udah gue pantatin semua. Selama itu yang perhatian sama gue cuma si Adul, bocah STM yang notolin Revanol di pantat gue. Lu kemana, Mel? Lu kemana lu? Gue malu sama dokter yang pengen lihat pantat gue. Bayangin, gue nungging si Sakdul yang ngoles salep ke pantat gue. Gimana gak nular coba gilanya gue ke dia? Gak taunya gue kualat sama Moni Pulasari. Udah kayak Susana gue yang korengan dimandiin air kembang. Seger kagak peri iya. Kalau lu pada gak percaya, lu tanya no Sakdul. Jasadnya masih smile tuh dengerin ini. Iya bang, dulu gue sempet dipaksa sama Udin. Kalau gue kagak mau bersihin, gue kagak dipinjemin tuh PlayStation sama dia. Ya udah sambil merem gue bersihin tuh pantatnya. Kadang tuh gue pengen suka nampol aja yang gelayotan di depan gue. Tapi gue sadar, kayaknya cuma gue dan Udin dah yang pernah ngebersihin koreng di pantat teman sendiri. Demi Allah bang, enak banget gue. Terang Adul membenarkan. Gue bingung dah nih, antara prihatin atau harus ketawa ya. Emang cuma mereka dah kayaknya yang sesolid itu. Dan syukurnya, semua pun bisa saling mengerti. Bang Buluk pun menyadari kesalahannya. Dan Mela pun mengungkapkan kejadian pahit masa lalunya. Usia bukan menjadi patokan untuk kita bersikap dewasa. Masih ada Adul yang bisa menengahi orang yang lebih dewasa darinya. Mungkin bagi kami, Udin adalah orang baru di BTS. Tapi kenyataannya berbeda. Setelah mendengar pengakuan Mela, justru Udinlah dedengkot BTS selama ini. Banyak cerita BTS yang terungkap tanpa Udin. Banyak pertulangan BTS yang dilewatkan tanpa Udin. Dan banyak kisah yang Udin catat di buku diari story pendakian BTS. BTS tanpa Udin tidak akan bisa dikenal. Dan Udin tanpa BTS pun tidak akan bisa mencoretkan tinta akan hobinya. Ya, inilah BTS, tim pendakian abal-abal, syarat horor dan komedi di dalamnya. Kemudian kami pun mulai berinisiatif untuk melanjutkan perjalanan kembali. Packing dan packaging pun dilakukan, menembus pepohonan yang padat menuju mata air satu. Beresin urusan lu sama Olah. Lu jangan jadi lelaki pecundang kayak gua, pinta Udin sebelum melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya Bang Buluk pun mengubah barisan, di mana gua bisa beriringan bersama dengan Olah di belakang. Dan tak lupa masih dengan Abdul Baihaqi yang terlihat masih kurang stabil di kakinya. Jangan lebay dah Dul, baru segitu aja lu kagak bisa jalan. Gua dari lahir sampai umur 1,5 tahun kagak bisa jalan Dul. Terdengar Udin berbicara kepada Adul. Ya mana ada bayi lahir langsung bisa jalan, Anjul, sahut gua kepada Udin. Dan seketika senyuman Timun kembali pecah. Lagi dan lagi, masalah memberikan kami pelajaran hidup yang nyata. Tidak semua pertemanan terasa baik, tapi semuanya akan terasa baik. Tergantung kita menempatkan dengan siapa kita menjalin pertemanan sesungguhnya. Olah,
Iya mas. Deg-degan gue mau ngomong apa. Tapi Udin ada benernya juga sih. Ini masalah kudu kelar sebelum sampai base camp. Olah, sebenarnya aku suka kamu. Tapi apa mas? Tapi aku mah apa tuh? Cuma komodo. Komodo? Iya, teman baikmu. Dan terlihat senyuman Ola pun lepas. Entah marah atau tidaknya. Yang penting gue udah bukti indah ke semuanya. Iya gak apa-apa mas. Bisa jadi juga ini pendakian Ola bareng mas. Soalnya tahun depan insya Allah Ola akan melakukan resepsi pernikahan mas. Terang Ola. Buset, aja gile. Dan seketika semua wajah tim pun tertuju kepada Ola. Sambil melangkah, kami pun melanjutkan perjalanan. Semakin tak terasa pula, semua langkah kami dengan penyelesaian obrolan permasalahan. Udah saling sayang, ternyata gue cuma temenan doangan. Ditinggal nikah lagi. Serius Ola? Maaf ya mas. Sebenarnya Ola dari dulu udah dijodohin sama seseorang. Tapi Ola juga sayang kok. Bukan karena paksaan. Dan semenjak kenal Mas Arman, Ola jadi mengerti rasa sayang yang sebenarnya. Ya, Kak Mela. Dialah definisi sayang yang sesungguhnya untuk Mas Arman. Terang Ola menyatakan. Nampak juga terdengar suara orang menahan ngakaknya. Ya siapa lagi kalau bukan Adul ame Udin? Berarti aku berdosa dong selama ini. Karena aku udah deketin cewek yang udah dijodohin. Ya gak dosa lah man. Justru yang dosa entu. Lu pacaran ame Ola, tapi lu nikahnya sama suaminya. Emang pada seneng banget dah mereka kalau temennya susah. Mana gue udah baper lagi sama Ola, tapi malah dijodohin sama laki lain. Ya namanya juga hidup. Dan setibanya kami di pos mata air 1, tim pun hanya istirahat sejenak karena kami harus melihat kondisi Adul yang masih terasa sakit pada pergelangan kakinya. Setelah mengecek kondisi Adul, akhirnya tim pun kembali memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi di sini Mega malah membuka obrolan dengan penasarannya. Sebenarnya masih ada yang ganjel di hati gua. Makanya lu kalau makan sosis dikunyah, jangan langsung lu caplok. Nyangkut kan tuh di hati. Gue serius man. Semalam kan lu bilang kalau Udin pernah deket sama Mela. Itu maksudnya deket karena suatu hubungan? Apa pendakian sih? Tapi dengan cepatnya Udin dan Mela secara kompak menjawab pertanyaan Mega tersebut. Deket secara pendakian lah. Gue sama Udin gak pernah ngejalanin hubungan spesial kok sebelumnya. Ya udah yuk lanjut. Gue kira mah pertanyaan hadiah umroh kali. Sahut Udin mengajak kembali perjalanan. Ya, mungkin jawaban ini yang paling sulit dimengerti. Nggak tahu dah kenapa gue bisa keceplosan masalah entu. Biarkan semuanya menjadi misteri untuk Mega dan yang lainnya. Dan tak terasa, kami pun tiba di pos awal Baderan. Dengan sisa tenaga yang terkuras, serta mental yang lumayan down. Akhirnya kami semua terkapar dalam lamunan di area pos Baderan. Argopuro kali ini menjadi saksi bisu untuk pendakian BTS. Banyak misteri yang tidak bisa dipecahkan dan banyak aib yang masih kami simpan secara kepribadian. BTS akan selalu ada untuk cerita masa depan anak cucu kami. Dan gue gak nyangka dedengkot BTS ternyata orang yang ngajarin gue dan Adul menjadi geblek. Pantes aja gue geblek. Lah taunya nenek moyangnya the king of geblek. Dan selang beberapa lama, Ola pun pamit undur diri. Dengan dijemput Avanza Silver, kali ini ia pamit untuk kami. Tak lupa ia juga memperkenalkan calon suaminya yang mengemudi mobil tersebut. Kalau aku nikah, BTS akan menjadi tamu paling istimewa buat aku. Jangan sungkan untuk datang dengan doa restunya ya. Ucap Ola dengan senyum ayunya. Memang ini pendakian terakhir gua dengan Ola. Tapi gue yakin
masih banyak gunung yang gak aktif buat gue jelajahi. Emang gunung aktif kayak gimana bang? Ini orang ganggu baik. Udah mau ending masih baik nanya yang aneh-aneh. Gunung aktif entu kalau dipegang nampar dul. Ya, inilah kisah kami. Dan biarkan misteri itu tetap ada dalam BTS. Kami hanya manusia dengan 1000 kesalahannya. Buruknya itu kami, dan baiknya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.